Oke, halo semuanya. Kembali lagi di Orkes, obrolan ekonomi dalam podcast. Hari ini ada, sebelumnya saya Erlin sebagai host pada podcast hari ini. Dan ada pemateri kita, yaitu Bulan selaku Certified Financial Planner dan sekarang sedang menjabat sebagai Wakil Dekan 2 di FEB UM. Jadi antara jabatan dan kemudian keilmuannya sangat-sangat match ya Bu ya. Betul sekali Kak Erlin, apa kabar? Waduh cantik sekali hari ini ya. Cakep banget udah. Oke, Bu. Seneng banget loh diundang. Gimana? Akhirnya bisa ada jadwalnya buat kesini ya. Karena sibuk banget Bener, ya. apalagi topiknya seru banget nih. Topiknya kita hari ini tuh kan tentang keuangan gitu ya. Sehingga dari pagi sampai malam nih saya bahasnya duit udah ya. Iya, memang berkecimpung banget ya di dunia financial planner. Betul. Oke, langsung aja saya pengen tanya sih Bulan, sebetulnya financial planner itu sepenting apa dan sebutuh apa? Dan kira-kira siapa aja sih yang butuh untuk finansialnya di plan gitu? Karena apakah orang yang kaya banget itu juga masih tetap butuh? Oke, karena orang itu kan sering mikir gini ya, udahlah yang penting asal ada duitnya, pasti apapun bisa kan gitu ya. Tapi oke, aku kasih beberapa fakta dulu ya. Mungkin teman-teman pernah denger nih, ada orang gajinya 80 juta. 80 juta gede atau enggak Mbak Erlin? Gede banget. Gede ya, gajinya Mbak Erlin berapa? Nah, 80 juta itu gede. Jadi kita berpikiran bahwa wah dia pasti oke banget nih, keuangannya pasti santai gitu ya menghadapi hidup. Tapi faktanya gitu ya, ternyata banyak juga pada saat pandemi, terbuktinya pas pandemi, 80 juta gajinya ternyata tiba-tiba di layoff, di PHK, besokannya sangat-sangat kesulitan. Kenapa? Satu, dengan gaji segitu ternyata nggak ada tabungan sama sekali. Ternyata cicilannya aja udah 60 juta sendiri. Kebutuhannya juga sudah puluhan juta. Jadi selama ini sebenarnya hidup dari gaji ke gaji. Padahal logika kita, ya kalau orang sekeluarga isinya 4, masa sih 80 juta kurang? Ya, betul. Berarti sebenarnya nih, ketika kamu punya duit, itu belum tentu kamu bisa menata keuangan dengan baik. Gitu. Makanya ilmu financial planning itu penting banget. Nah, kalau ditanya kapan mulai belajar financial planning, seharusnya itu udah dari kemarin gitu ya. Nah, cuman kalau teman-teman belum dan taunya sekarang, ya udah kita belajar dari sekarang. Jadi ini mau dalam posisi masih mahasiswa, uang saku dari orang tua, mau baru fresh graduate pertama kali bekerja, mau sudah bekerja lama, sudah punya anak, sudah mau pensiun, ilmu ini tetap sangat penting. Harus banget dipakai ya Bu ya. Benar. Oke. Nah yang menarik nih Bu, tadi kan dicontohkan orang gaji 80 juta, tapi punya utang 60 juta. Sebetulnya utang 60 juta itu kan sangat banyak, tapi tetap di bawahnya gajinya dia. Nah apakah orang yang seperti itu masih tetap bisa, mungkin ada di situasi yang tiba-tiba kolaps gitu, padahal utangnya juga udah di bawah gajinya gitu. Oke, jadi tadi cicilannya ya segitu. Nah, jadi gini teman-teman ya, ketika kita misalnya punya pendapatan, itu nggak semua kita habiskan untuk konsumsi, nggak semua juga harus ditabung ya, nanti hidup jadi nggak nyaman kan ya. Nggak semua juga harus cicilan utang. Jadi ada yang kita namakan sebagai budgeting. Ini adalah step pertama kalau belajar financial planning, harus bisa budgeting dulu. Misalnya nih, budgeting yang bagus tuh gimana? Nah, tentu saja kondisi kehidupan orang kan beda-beda ya. Ada orang yang dia harus nanggung orang tuanya dan nanggung keluarga barunya. Ada yang memang gaji ya buat dia aja sendiri gitu ya. Nah, ini tentu saja financial planning-nya akan berbeda. Makanya kita nggak akan pernah kasih batasan fix ya. Jadi kalau aku biasanya gini, ketika kamu punya gaji, let's say gajimu misalnya biar angkanya genep aja ya 10 gitu ya, biar angkanya genep. Di bawah itu, di atas itu monggo. Nah, jangan lupa satu disisihkan untuk apa? Sosial. Ya, jadi harus banyak sedekah karena dalam harta kita itu ada hak orang lain. Nah, sosial itu minimalnya 2,5%. Nah, tapi kalau misalnya Bu, saya mau mengejar akhirat, 80% mau saya sosialkan, monggo, karena minimalnya 2,5%. Jadi kalau dia itu minimal, boleh ditambah terus. Tapi kalau dia itu udah maksimal, harus diturunin. Jadi satu sosial. 2, menabung dan investasi. Minimalnya 10%. Jadi apapun yang terjadi, begitu dapat gaji, sisihkan dulu 10% buat nabung dan investasi minimal.
Kalau nanti pendapatan kita udah gede, berarti seharusnya itu lebih tinggi lagi proporsi untuk menabung dan investasi. Iya, karena berdasarkan persentase. Betul. Nah, nomor 3-nya apa? Cicilan utang. Cicilan utang itu usahakan di bawah 30%. Jadi kalau pendapatan kamu 10 juta, maka cicilan utangnya maksimal adalah 3 juta. Kalau cicilan kamu di atas itu, berarti keuangan kamu nggak sehat. Lah tadi kalau dia gaji 80 juta, cicilannya 60, wah itu lebih dari udah 50%. betul, lebih dari 30%. Nah, berikutnya apa? Kebutuhan. Nah, kebutuhan itu kan berarti yang sehari-hari kita butuhkan ya, bayar kosan, listrik, air, makan gitu kan. Nah, itu adalah maksimal banget di 60%. Jadi maksimal banget kalau gajimu 10 juta, ya maksimal pengeluaranmu 6 juta. Itu udah buat semua nih. Misalnya kamu bayarin sekolah anak, ya masuk di situ juga. Nah, terus terakhir, Bu, emang orang financial planning nggak boleh seneng-seneng? Boleh banget ya. Dia bisa seneng-seneng. Gimana caranya? Ada budget untuk yang kita namakan sebagai lifestyle atau gaya hidup. Tapi ada maksimalnya. Maksimalnya 20%. Jadi kalau 10 juta maksimal buat nongki, hangout, beli make up gitu ya. Terus misalnya beli baju, beli macam-macam barang pernik-pernik adalah 2 juta. Bu, gimana kalau saya pengen sesuatu yang di atas itu? Misalnya nih, lagi pengen beli tiket konser 5 juta. Nah, boleh nggak ngutang? Nggak boleh. Bolehnya gimana? Ngumpulin sampai jadi 5 juta. Bu, keburu konsernya lewat. Berarti sekarang kamu punya 5 juta. Bisa kamu pakai buat yang lainnya. Nah, jadi hal-hal yang berbau keinginan itu nggak perlu kita turuti saat itu juga. Oke, berarti tidak boleh impulsif. Betul. Karena impulsif adalah saya. Apa lihat dikit check out Iya, ya. Malam-malam lagi galau. Ini sering nih. Malam-malam lagi galau nggak bisa tidur. Buka-buka marketplace, lucu banget. Iya, Check out. Apalagi kalau dulu kita ada harus ada saldo misalnya ya. Lah sekarang pay later. Wah, itu bahaya. Nah, begitu itu kita aktifkan, nggak ada saldo pun kan tinggal klik gitu kan ya. Atau misalnya kita bisa mengkonekkan kartu kredit. Nah, jadi berasa nggak bayar aja, tapi kita bolak-balik klik-klik-klik. Nah, pas bayar tagihan, pusing, apalagi ada bunganya. Nah, ini yang kita harus hati-hati gitu. Oke. Nah, kemudian menarik lagi nih, Bu. Jadi tadi itu kan kayak misalnya make up, beli baju, itu kan masuk ke dalam pos lifestyle. Betul. Nah, misalnya gini, gimana misalnya ternyata ada orang yang kerjanya itu adalah membutuhkan baju, membutuhkan make up. Itu kan berarti sebuah kebutuhan. Apakah kemudian make up dan baju ini masuk ke dalam lifestyle atau sebuah kebutuhan? Oke, nah balik lagi nih, kalau ini kita tarik ke konsep ekonomi. Nah, ekonomi itu ketika kita melakukan proses produksi, itu ada input. Nah, jadi misalnya nih, kalau misalnya saya punya gadget yang canggih, gitu kan ya, yang mahal, 25 juta harganya, tapi dari situ saya bisa bikin konten dan saya dibayar, maka sebenarnya gadgetnya ini kan masuk di biaya produksi kita. Tapi kalau misalnya saya punya HP 25 juta cuman buat ngeliatin status WA-nya tetangga gitu ya, terus kesel-kesel ini ngapain sih beli kulkas lagi gitu ya. Nah, itu sebenarnya masuknya barang konsumtif. Ya kalau punya duit silakan, kalau nggak punya duit cari spek yang lebih minim gitu kan, atau jangan sampai ngutang. Jadi kita harus bedakan peruntukan barang. Nah, tadi kalau misalnya nih, Bu, saya presenter, Bu. Berarti saya butuh make up, saya butuh baju. Ya, itu masuk ke faktor produksi. Kamu ngitung ke biaya produksi. Berarti nanti harga jual, misalnya jual jasa, itu harus bisa mengcover biaya produksi. Nah, nanti bersihnya inilah baru pendapatan kita yang kita budget lagi. Gitu. Oke, sangat tercerahkan. Nah, dan aku pun sering ya, misalnya tuh aku juga seneng belanja gitu ya. Tapi nggak boleh kalau memang nggak ada perlunya. Jadi ya beli make up, ya buat manggung misalnya, ya udah berarti kan udah tercover. Atau beli baju, beli sepatu, ya buat kerja. Nah, tapi kalau di rumah aja ya udah yang murah-murah aja, nggak ada masalah gitu. Oke, sangat menarik. Kemudian untuk yang sederhana aja deh, Bu, mahasiswa. Nah, ini mahasiswa kan mungkin berapa sih kosnya? 1 juta, ya kan biaya hidupnya. Biasanya dapat uang saku berapa? 1 juta, 2 juta? Nah, 1 juta. 1 juta itu dalam 1 bulan. Semestinya kan mereka lebih simpel lagi ya untuk mengukur uang hariannya itu seberapa. Nah, kira-kira apa sih masalahnya yang ada di mahasiswa kos-kosan? Soalnya nih, saya lihat di sosmed juga, ada aja mahasiswa kos-kosan itu yang
dia itu menipu, berarti kan dia butuh uang ya kan. Kemudian ada yang terjerat utang, pinjol dan lain-lain. Padahal sebetulnya untuk planning itu kan sangat gampang, sangat mudah. Ya, ini balik lagi Mbak Erlin ya, nggak cuman mahasiswa, orang dewasa juga. Kita tidak dibiasakan gitu ya, ngomongin budget di awal. Jadi keinginan itu diduluin. Ya karena kan aku di bidang 2 ya. Jadi kalau aku kan langsung, Bu saya mau gini-gini. Budgetnya berapa? Anggarannya berapa? Kita lihat dari situ. Lah kalau nggak ada anggarannya, tapi kamu banyak maunya, ya itu kalau nggak ngutang nipu. Iya kan? Nah berarti kalau kita selalu berpikirnya itu dari budget. Jadi misalnya uang saku saya 1 juta. Kalau dari 1 juta ini saya alokasikan misalnya 50.000 buat sedekah, lalu saya alokasikan 100.000 buat menabung. Nah berarti sisanya kan saya bisa nikmati tadi ya untuk kebutuhan maupun keinginan. Ya cukup nggak cukup ya segitu. Jadi kalau misalnya temen yang ngajak nongki tiap hari. Nah padahal budget nongki kamu cuma 200.000 ya dari 1 juta tadi. Terus sekarang udah melebihi. Ya berhenti dulu. Nah kita yang lupa itu adalah kalau ada yang ngomongin budget, dianggap kamu tuh ngomonginnya duit mulu gitu. Ya mau nggak mau gitu ya. Dalam kehidupan ini hampir semua sumber daya itu kan harus dibeli pakai duit. Jadi harus berani diomongin gitu ya. Jadi kalau misalnya budgetnya nggak ada, ya akhirnya nipu tadi. Jadi sebenarnya simple. Pengaturan keuangan mahasiswa. Berapa kamu dapat kirimannya, kamu anggarkan tadi ya sesuai budgeting tadi. Kalau misalnya kamu merasa kekurangan dan itu adalah di item kebutuhan, artinya harus dipenuhi saat itu, kan pilihannya adalah misalnya minta lagi sama orang tua berarti membebani orang tua, atau misalnya kamu cari pekerjaan tambahan, memperbanyak keran income. Nah tapi kalau misalnya nggak bisa, ya harus ditahan dulu, karena kalau nggak jadinya itu tadi ya, entah itu kena pinjol gitu ya, atau misalnya nipu temen, ngutang nggak dibalikin. Nah, ya kisah-kisah itu terjadi karena kita tidak terbiasa berpikir dalam frame budget atau anggaran gitu. Kemudian Bu, saya mau dievaluasi nih. Jadi gini, tadi kan Bu Wulan sempat menyinggung untuk memperbesar pendapatan, maksudnya untuk bekerja. Nah, ini salah satu mindset yang kadang itu tertanam, tidak sadar tertanam di diri saya. Karena beberapa kondisi saya itu susah untuk pengeluaran saya untuk di-push, karena saya pengennya ini, pengen itu. Nah, kemudian saya punya mindset, ya udah saya harus kerja lebih keras. Apakah itu mindset yang salah ya, Bu? Enggak juga. Jadi kan sebenarnya gini, kalau urusan keuangan ya, satu prinsipnya nggak ngerepotin orang. Artinya kalau kamu utang ya harus kamu bayar gitu ya, atau kamu jangan nipu. Dua, kalau kamu nggak bisa menekan pengeluaran, satu-satunya cara adalah memperbesar pendapatan. Nah, tentu saja ini harus dalam frame yang jelas ya. Misalnya gini nih, contoh Mbak Erlin. Misalnya mungkin ada teman-teman yang kerja kantoran ya. Nah, teman-teman dibayar untuk 8 jam kerja tadi misalnya. Ya udah kita kerjakan. Berarti kalau saya mau keran tambahan, ya saya ambil waktu saya di luar itu. Saya harus mengorbankan kan ya. Harus ada yang saya korbankan. Nah, berarti mungkin nih saya nambah 4 jam di luar itu untuk bekerja sehingga akhirnya saya dapat income yang saya mau. Nah, poinnya itu sebenarnya adalah boleh-boleh aja menambah keran income gitu ya, tapi kalau teman-teman punya pekerjaan tetap, maka teman-teman harus memperhatikan kondisi kerja tadi, boleh apa enggak. Nah, saran kedua menurutku ya, paling gampang itu adalah membiarkan uangnya bekerja buat kita. Nah, jadi satu, kita udah kerja aktif. Dua, kita investasi, sampai investasi tadi ada hasilnya, sehingga kayak kerja 2 orang padahal yang kerja 1. Nah, jadi gitu. Itu yang aku lakuin bertahun-tahun. Jadi kalau di awal merintis, kerja gitu ya. Tapi duitnya nggak untuk spending, nggak untuk konsumsi. Duitnya diinvestasikan. Sampai duit ini nanti dia kerja juga buat kita. Jadi kita dapat passive income. Udah, nggak perlu bingung-bingung gitu. Menarik. Ngomongin tentang investasi nih, Bu. Sekarang itu kan Antam itu harganya lagi sangat tinggi banget ya, Bu. Betul. Ya. Kira-kira gini, apakah di masa depan harga Antam itu akan tetap naik? Nah, kalau misalnya saya punya uang sekarang, lebih baik langsung diinvestasikan Antam sekarang, atau memperkirakan mungkin tahun depan turun kali ya, kayak gitu.